Halo. Pul. Oh. Ya. Jangan di skip dulu, cuma sebentar kok. Mau kenalan doang. Ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan perilaku yang produktif. Yang kedua, bagaimana perilaku seorang perawat yang profesional. Yang ketiga, apa tantangan terberat untuk menjaga perilaku yang baik. Pertama, bagaimana cara menumbuhkan perilaku produktif? 1. Membuat daftar tugas yang realistis dan konsisten. Misalnya, kita dapat membuat daftar terpisah untuk daftar tugas harian, mingguan, tahunan, dan tujuan jangka panjang. Pastikan untuk membagi tugas-tugas kompleks menjadi beberapa tahapan yang terpisah dan dapat dicapai dengan mudah. Kedua, menentukan tugas prioritas. Hal ini dapat membantu, apalagi untuk diingat prinsip Pareto, yang lebih dikenal sebagai aturan 80/20 ketika kita memutuskan tugas mana yang harus ditandatangani terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan melakukan multitasking. Mencoba menyelesaikan beberapa tugas yang berbeda sekaligus sering menyebabkan tidak ada yang dilaksanakan spesifik yang seharusnya mendapat perhatian penuh dan pilih fokus kepada masing-masing tugas. 4. Penyelesaian kerja. Misalnya, jangan menyalahkan diri sendiri jika kita tidak dapat fokus pada satu tugas selama berjam-jam pada suatu waktu, karena mengalami gangguan konsentrasi pada saat bekerja merupakan sifat manusia. Yang kedua, bagaimana perilaku seorang perawat profesional? Yang pertama, otoritas. Otoritas yaitu adanya kewenangan sesuai dengan keahlian dan peran profesional dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, akuntabilitas. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dijalaninya dan harus siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang mandiri. Dalam mengambil keputusan, perawat diharapkan menyesuaikan dengan keilmuan dan rasionalitas melalui pendekatan yang terstruktur kepada pasien. Yang keempat, kolaborasi. Perawat mampu bekerja sama dalam tim intraprofesi ataupun interprofesi. Yang kelima, pembelaan. Melakukan suatu hal guna mendapatkan asuhan yang bermutu bagi pasien. Yang keenam, fasilitas. Perawat diharapkan dapat mendukung dan memberdayakan sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi diri, meningkatkan kesehatan klien. Ketiga, tantangan terberat menjaga perilaku yang baik. Yang pertama, menaklukkan emosi. Misalnya, mengendalikan emosi bukan pekerjaan yang mudah, tetapi percaya deh, ketika kamu berhasil mengalahkan emosi itu, artinya kamu sudah berusaha menjadi orang yang lebih kuat. Kenapa? Karena pada dasarnya orang paling kuat bukanlah mereka yang menang melawan orang lain, bukan mereka yang bisa mengendalikan banyak orang untuk tunduk, tetapi melainkan mereka yang bisa melawan dan mengendalikan diri sendiri dalam keadaan apapun, termasuk saat sedang bekerja. Yang kedua, menghadapi perubahan. Misalnya, apakah kamu menyukai perubahan? Hampir semua orang mungkin akan menjawab tidak. Salah satu alasannya karena perubahan membawa kita ke situasi yang asing dan tidak kita mengerti. Ketika suatu berubah, kamu akan ditantang untuk keluar dari zona nyaman. Kamu terpaksa masuk ke lingkungan baru, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan mempelajari hal baru yang tidak kamu mengerti sebelumnya. Tetapi, disitulah tantangannya. Jika kamu berhasil melakukannya, kamu bukan hanya akan mendapatkan semakin banyak teman, tetapi juga ilmu dan pengalaman baru yang akan kamu membuat hidupmu jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya.